Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, memiliki hati yang tulus dan bersih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang memang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, baik itu hamba Tuhan, orang biasa ataupun seorang pemimpin ibadah. Mari kita belajar dari seorang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani, namun sempat jatuh di dalam dosa karena tidak dapat menjaga hatinya. Dia adalah Asaf, keturunan Lewi, seorang pemazmur dan pemimpin ibadah yang luar biasa. Bahkan dia adalah seorang pemuji di rumah Tuhan. Lalu kesalahan apakah yang dilakukan oleh Asaf? Yang pertama, dia iri hati terhadap orang lain. Awalnya Asaf memiliki paradigma yang tepat akan pribadi Allah. Mengawali mazmurnya dia berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Namun paradigma tersebut berubah dan dia berbuat kesalahan di dalam hidupnya. Paradigma tersebut berubah ketika dia melihat keadaan sekelilingnya, yakni di mana banyak orang fasik yang hidup mujur. Mereka sehat, gemuk, dan tidak mengalami banyak kesulitan hidup. Hal yang sama juga ditanyakan oleh Yeremia, yakni mengapa orang fasik hidup makmur, tetapi mengapa orang benar menderita? Apakah pikiran yang sama sedang melanda kita sekarang ini? Sesungguhnya orang benar akan menemukan maksud indah dalam setiap pergumulan hidupnya. Bersyukurlah karena jawaban ini juga telah dibukakan kepada kita semua pada hari ini. Mungkin saat ini kita sedang dirundung derita. Jangan iri, temukan maksud indah di balik penderitaan itu. Yang kedua, Asaf menurunkan standar hidupnya. Dia merasa apa yang dia lakukan selama ini untuk Tuhan adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak ada gunanya mempertahankan hati yang bersih dan sia-sia pelayanannya selama ini. Pada akhirnya, Asaf mengambil sikap hidup yang salah. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh terlalu lama. Ada dua kunci yang dapat merubah setiap paradigma buruk dalam hati dan pikiran kita. Kuncinya yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Hal pertama yang dilakukan Asaf adalah datang kepada Tuhan. Kunci yang kedua adalah tetap dekat dengan Tuhan. Kedua kunci ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak cukup hanya dekat kepada Tuhan, tetapi kita juga harus memiliki paradigma benar yang telah diubahkan. Jangan menarik rencana Tuhan dalam paradigma kita yang sempit, melainkan serahkan paradigma kita yang sempit itu ke dalam rencana Tuhan yang besar, karena rencananya pasti yang terbaik bagi kita. Demikian renungan di pagi hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.